Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita belajar, minta ketua kelas Gania yang menyiapkan. Pada baiknya sebelum belajar berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dalam hati mulai. Kalau selesai menulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Adinda, Andrian. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Berarti ya 36 siswa. Belajar apa kita? Reaksi redoks ya. Hari ini kita melanjutkan materi reaksi redoks, yaitu berkaitan dengan bilangan oksidasi. Ya, Ibu beritahu dulu tujuan pembelajarannya adalah, bisa kalian lihat, melalui kegiatan diskusi tanya jawab dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning atau PBL untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang konsep berdasarkan oksigen dan elektron. Ada yang bisa memaparkan perbedaan oksidasi dan reduksi berkaitan dengan konsep oksigen dan elektron? Ya, Sinar, boleh berdiri? Kalau oksidasi adalah peningkatan oksigen dari pelepassan oksigen, sedangkan reduksi adalah pelepassan oksigen dan reduksi adalah penerimaan elektron. Oke, good, terima kasih, Sinar. Yang reduksi dari sini berdasarkan oksigen mengalami rasa apa? Oksigen. Oke. Kalau yang oksidasi berdasarkan oksigen, peningkatan kalian ingat kemarin kita mempraktekkan percobaan apa? Indah, boleh? Selain kita percobaan dengan satu, Ya. dengan reduksi, Oke, good. terus pakai Oke, Sita. Ya. Oke, Sita, itu percobaan kedua ya. Yang pertamanya apa? Apa? apel dikasih silahkan redoks. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk Sinar dan untuk Indah ya. Ini, jadi kalian ingat salah satu aja. Misalnya oksidasi. Oksidasi yang kalian tahu kan mengikat oksigen. Berarti yang elektronnya lepas elektron. Gitu. Yang reduksi kebalikannya dari oksidasi. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk yang pembelajaran kemarin? Ini kita hanya mengingat-ingat ya. Ibu berikan persepsi ya kepada kalian ya. Aplikasi dari reaksi redoks gambar yang pertama tentang apa? Tentang apel yang mengalami perubahan warna dari apa tuh? Dari putih ke kuning kecoklatan, coklat ya. Kemudian gambar yang kedua, putih coklat dari warnanya silver gitu ya. Kemudian jadi coklat juga. Itu namanya teroksidasi juga. Ini pemutih, good Adinda. Pemutih apa nih? Baju atau pakaian ya? Ternyata pemutih pakaian itu juga termasuk aplikasi dari reaksi redoks. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, gambar apa? Tanaman yang tumbuh dengan baik. Banyak bantuannya ya. Yang kalian lihat apa tuh? Ada teman kita, Sinar ya. Ada teman kita, Sinar. Sinar apa itu? Sinar matahari. Kemudian ada pupuk ya. Oh, ini masih membahas tentang tanaman. Ada paku sekali. Ada apa? Pupuk ya, ada pupuk. Kemudian sinar matahari. Kemudian bisa tumbuh juga dengan bantuan air. Bisa air hujan atau kalian yang rajin. Siapa yang rajin nyiram tanaman? Nggak ada di kelas ini? Wah, keren ini. Apa namanya? Istri idaman lah ya. Seperti biasa, Ibu berikan suatu orientasi masalah kepada kalian. Dalam hal ini berkaitan dengan zat pemutih dan tanaman, fotosintesis. Maka permasalahannya adalah apa kaitannya bagaimana reaksi redoks pada proses pemutih pakaian dan proses fotosintesis. Kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Ibu sudah bagikan. Kelompok 1, Arum, Bintang, Indah, Resya, Rizky, Salsa. Ibu bagikan kelompoknya secara heterogen ya. Oke, baik. Silakan pindah ke kelompoknya. Sini aja. Ya. Jika sudah duduk sesuai dengan kelompoknya,
Silakan akses ILKPD. Link sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Kalian buka untuk orientasi masalah pertama ya, tentang proses fotosintesis atau kaitannya dengan reaksi redoks. Kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya. Kemudian fenomena kedua tentang zat pemutih. Ya, apakah kaitannya zat pemutih pakaian dengan reaksi redoks? Kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Oksidasi ada aturan-aturannya. Aturan yang pertama adalah unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi. Berapa itu angkanya? 0, bukan O ya, 0. Contohnya yang unsur bebas itu unsur yang berdiri sendiri. Yang sendiri, kalau kalian lihat di SPU, banyak ya unsur-unsur itu. Jika dia berdiri sendiri di dalam suatu reaksi atau senyawa, maka dia bilangan oksidasinya adalah 0. Contohnya adalah Fe, Na, Cl, pokoknya yang berdiri sendiri, itu 0. Ya. Kemudian unsur yang diatomik, yang punya indeks. Contohnya adalah di situ H2, Cl2, O2. Ini ada muatannya? Ya. Selamat siang semuanya. Saya Ezra Natasha Tinambunan dan juga Dinda Livia Yusni, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jawaban mengenai fenomena tanaman yang berfotosintesis. Tanaman yang tumbuh dengan baik terdapat proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Yang kedua, hubungan tanaman yang berfotosintesis adalah semakin tinggi kadar oksigen, laju fotosintesis secara signifikan akan menjadi rendah. Hal ini merupakan efek interaksi antara konsentrasi CO2 dan O2 terhadap fotosintesis. Yang ketiga, melalui reaksi redoks, tumbuhan yang berfotosintesis dapat menghasilkan gula dan oksigen, sehingga glukosa dapat digunakan sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan. Selain itu, oksigen yang dihasilkan dapat membersihkan udara dan juga dibutuhkan untuk kita bernapas. Tentukan bilangan oksidasi dari reaksi fotosintesis dan tentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Kita dulu senyawa-senyawa yang ada di sini supaya yang di sini sama reaktan dan produknya sama hasilnya. Kita ketahui bahwa di sini ada bilangan biloksnya adalah -2. Kita akan mencari di sini biloksnya ada berapa. Caranya adalah dengan mengaliin indeks dengan biloksnya. -2 dikali 2 sama dengan -4. Lalu di sini yang sudah diketahui itu ada hidrogen. Hidrogen ada di Tanya, saya bisa menanggapi. Ya. Oksidasinya naik atau turun? Ya, oksidasi naik, kayak gini turun. Karena kan di sini nih, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini. Dari -2 ke 0 dan dari -4 ke 0. Ke sini ke sini. Reaksi redoks salah satunya adalah zat pemutih pakaian. Pada proses pemutihan pakaian, zat pemotor pada pakaian bertindak sebagai oksidator, sedangkan zat pemutih yang biasa digunakan adalah natrium hipoklorit NaOCl dan hidrogen peroksida H2O2 sebagai pencerah warna putih. Kotoran dalam air akan berkumpul menjadi satu karena sifatnya yang hidrofobik, tidak suka air. Molekul zat pemutih akan mengoksidasi kotoran sehingga rantai kimia dalam kotoran akan terputus dan menjadi molekul yang lebih kecil dan memiliki rantai yang pendek.
Kotoran yang telah terputus akan dikurung oleh surfaktan yang ada pada diri sehingga molekul kotoran yang telah terputus tidak dapat bergabung kembali. Hal ini memudahkan kotoran dipisahkan dari pakaian karena telah diikat oleh surfaktan. Terdapat reaksi reduksi pada reaksi pemutih pakaian. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini reaksi reduksi menurunkan bilox dari 0 ke -1, jadi turun. 0 ke -1 kan jadi turun. Sedangkan kenapa terjadi reaksi oksidasi? Itu karena menaikkan bilox dari 0 ke +1. Gitu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ya, sintaks terakhir adalah melakukan analisis dan evaluasi terkait materi reaksi redoks. Jadi kalian mengerjakan soal melalui kahon. Dikerjakan sesuai dengan waktunya, setiap nomor diberikan waktu sekitar kurang lebih 2 menit ya. Dikerjakan. Boleh coret-coretan sambil dicoret-coret di kertasnya. Dah? Oke, clear? Oke, 5 detik. Pokoknya Berarti Ming 8 ditambah +1 sama dengan +7. ya. 3 besar ini nanti bisa menjelaskan ke teman-teman. Ibu berikan post test sebanyak 10 soal ya, kalian kerjakan. Ya, jadi muatan totalnya harus +2. Muatan totalnya harus +2. Kalau yang tidak ada muatannya baru 0 totalnya ya. Bisa? Jawabnya? Oke, sudah cukup 15 menit. Silakan ya Ibu ambil kertasnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke kan ya, boleh. Kita belajar reaksi redoks itu menentukan pada bilangan oksidasi dan reaksi itu menurunkan pada bilangan oksidasi. Fenomena yang kita ambil hari ini yaitu fotosintesis pada tanaman, dan yang kedua itu zat pemutih pakaian. Oke. Fenomena kedua tersebut termasuk ke dalam reaksi redoks. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk Ania. Mau memberikan kesimpulannya ya. Betul tadi ya. Jadi kita tadi belajar tentang dua fenomena tentang reaksi redoks, yaitu zat pemutih pakaian dan fotosintesis. Ternyata berkaitan juga tentang bilangan oksidasinya, naik dan turun pada reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi dan reduksi. Kita cukupkan. Boleh ketua kelas memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.